Hai guys, nama saya Andes. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial atau cara membuat musik MIDI pada FL Studio Fruity Loop Studio 10. Oke, let's check it out. Oke, pertama-tama kita buka Fruity Loop Studio 10 nya. Nah, lagu yang akan menjadi contoh pada kali ini adalah lagu dari Samson di Ujung Jalan. Ini MP3 nya kita drag ke Fruity Loop. Nah, sudah masuk. Setelah itu saya hilangkan dulu ini adegan pada ini adalah video dari YouTube yang saya convert ke MP3. Saya hilangkan dulu adegan awal dari lagu itu. Nah, langsung masuk ke musiknya. Nah, setelah itu kita deteksi tempo daripada lagu tersebut. Kita klik sudah di sini ada detect tempo. Nah, dalam detect tempo ini saya memilih tempo 50 to 100 atau 50 ke 100 karena pada keyboard yang saya gunakan atau keyboard kebanyakan Yamaha seri PSR ada multipad atau musik tambahan berupa gitar strum atau ada beberapa musik tambahan lain. Dia mengikuti temponya sama dengan tempo 50 ke 100 ini, dia connect. Jadi saya pilih ini. Tunggu sampai temponya terdeteksi. Ya, di tempo yang kita dapat adalah 69.991. Pilih yes. Oke, setelah itu saya beri jeda 4 ketuk sebelum masuk ke lagu ini. Terus hidupkan metronom. Ini metronom udah nyala, song mode. Kita kurangi volume dari lagu untuk mendengar keserasian kecocokannya dengan tempo. Oke, temponya sudah pas. Nah, sekarang kita masukkan plugin MIDI out. Insert MIDI out. Dalam membuat MIDI ini, channel yang pertama saya buat adalah channel drum, musik drumnya. Dan pada musik MIDI itu sudah paten bahwa channel 10 itu adalah drum. Bisa kita ke channel lain, tapi kalau di keyboard itu selalu patennya di channel 10. Jadi ini rubah ke channel 10.
ini channel 10. Tak perlu mengganti patch, kosong aja. Oke. Setelah itu, karena ini tadi adalah pattern pertama, maka kita pilih pattern pertama, terus masukkan di sini ya. Karena ada jeda 4 ketuk, inilah yang saya masukkan sebagai tanda untuk masuk ke lagu pada plugin MIDI out. Masuk ke piano roll, setelah itu bagi saya biasanya memakai close hi-hat ini. Close hi-hat ini dia. Close hi-hat, atau kalau pada piano roll seperti ini dia di C3, do re mi fa di fis, ini dia. Nah, dia belum bunyi, jadi kita hanya letakkan aja dulu ini 4 ketuk. Nah, sudah ada. Setelah itu ini adalah drum tadi, bisa dirubah namanya drum. Oke. Setelah itu kita ubah ke pattern mode ini. Sini, terus kita save sebagai MIDI. Save sebagai MIDI. Kasih judul Samson. Oke. Setelah itu kita rubah di sini, save as type-nya MIDI. Save. Start. Nah, setelah itu kita buka project baru. Ini tak perlu main save project yang ini. Lanjut kita buka yang baru. Pilih no, nggak usah di save. Nah, setelah itu kita buka simpanan kita tadi yang MIDI tadi, Samson. Ini saya simpan di sini tadi, libraries musik. Ini dia Samson. Ini ada MIDI. Saya drag masuk ke Fruity Loop. Nah, ini dia. Saya masukkan ke place track. Saya taruh di track 2 karena MP3 nya akan saya taruh di track pertama. Oke. Ini MP3 nya masukkan. Nah, ini tadi kita dapatnya temponya 69,99 sekian. Pada musik MIDI di keyboard khususnya tidak ada tempo yang koma sekian. Dia kalau 70 69 69. Jadi lagu ini tadi dia 69,9, jadi hampir 70. Dia langsung deteksi ke 70. Jadi adapun nanti jika ada tempo pada lagu tersebut yang agak mungkin cepat sedikit atau lambat, kita tinggal ini slice, potong, terus geser. Tapi kayaknya ini beda sedikit aja, jadi kayaknya tidak ada yang perlu dirubah ya. Kita dengar, kita kurangi volumenya, ikuti metronom, nyalakan, pilih part song mode. Oke, terus mainkan. Ya, temponya masih sama. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membuat drumnya. Ini tidak ada, kita rubah ke MIDI tadi. Ini dia. Ini MP3 nya audio.
ini pattern. Oke, kita ke piano roll atau bisa klik langsung ya. Oke, kita ikuti musiknya. Matikan metronom. Ya, pattern dari drumnya saya kurangi dulu volume lagunya sedikit ya. Kembali ke MIDI, ini piano roll, dia kick tadi, ada kick dan crash simbal. Terus kita dengarkan, mengikuti. Ada 2 kali snare, kick, snare. Kita dengar, kick lagi, ya. Dia pakai simbal right simbal. Dan dia akhiri crash di sini. Ya, kita play. Oke, kita kurangi volume daripada right ini. Jadi tadi ini kita klik kanan untuk memunculkan atau menghilangkan, ini kanan, terus blok ini, tekan kontrol pada keyboard dan di blok, klik dan geser, tarik, terus atur volume. Biasanya right-nya agak keras, kurang sedikit. Oke, kita lanjut. Ada kick lagi, di sini kicknya, sini snare. Sini lagi, kita atur kembali volumenya karena tadi dia turun setelah kita kecilkan tadi itu, samakan. Jadi mengatur volume ini dari feeling aja, bagaimana pukulan drum yang kita rasakan pada lagu itu. Kalau dia agak keras ya naikkan aja sedikit volumenya, seperti itu ya. Lanjut. Oke, ada right, saya copy ini aja, masih right. Ini saya copy, paste. Oke, kita dengar. Jadi saya copy ini aja, pattern ini saya copy ke sini. Kita dengar. Ada di sini kick lagi. Kicknya tadi, ada kick di sini. Sini crash. Oke. Nah, seperti itu. Oke, saya sudah punya file yang sudah jadi atau patternnya sudah jadi. Ini dia, kita lihat. Saya close ini.
Ini saya sudah buat, ini yang jadi. Kita lihat polanya. Jadi memang butuh feeling dalam membuat drum, tentang bagian-bagian mana saja yang dipukul, snare, tom, kick, simbal-simbal, pakai ride atau crash atau splash dan sebagainya. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat. Ini saya sudah ada bass, ada gitar, ada drum. Kita lihat pada drumnya dulu. Saya kurangi volumenya dulu, MP3 nya. Ya, sudah kurang. Kita lihat polanya drum. Ini saya pakai side stick. Tadi saya pakai close hi-hat, bisa juga, bisa side stick. Oke. Nah, ini pada kebetulan keyboard Yamaha series PSR saya, khususnya seri 670, ada kekurangannya, yaitu kita tidak dapat merubah channel pada sebuah lagu MIDI. Misalnya channel 2, misalnya ini channel bass, channel 11, tidak ada pada function yang ada di pengaturan pada keyboard Yamaha seri PSR 670. Tidak ada kita dapat merubah, misalnya bass ini tadi berubah jadi gitar atau apa. Pada keyboard series Yamaha 670 itu, Yamaha PSRS 670, kita tidak dapat merubahnya. Makanya pada drum ini dia sebenarnya memakai, ini adalah musik apa namanya, saya berikan dulu. Ini ya, musik techno, musik macam techno atau hip hop. Sebenarnya bisa kita rubah, kita pindahkan ke, kita copy ini, baru buat channel 9 ini, klik kanan, masukkan MIDI out, baru pilih 9, terus copy polanya, terus pindahkan ke channel 9 tadi, dan kita rubah ke apa namanya, drum hip hop atau dance drum pada keyboard. Tapi di keyboard saya kayak dia tidak bisa, di keyboard seri PSRS 670. Yang bisa itu PSRS 710, 900, 910 dan seri belakang-belakangnya terakhir. Tapi pada keyboard saya tidak bisa, jadi saya lanjut gunakan drum. Bisa didengar. Ini. Oke. Nah, lanjut ke bassnya. Ini bassnya. Dia nadanya lagu ini. Dia di A. Ini kita lihat dia di A. Dasarnya A. Jadi ini C, do, si, la, A, C, B, A, G, F, E, D, C. Jadi dia nadanya di A. Oke, kita dengar. Oke, saya matikan MP3 nya, kita dengar bass dan drum.
dari awal. Saya juga sudah masukkan gitarnya ini. Nah, pada piano roll di keyboard, kalau di gitar itu nada terendah pada gitar standar itu E, khususnya bass. Itu kalau di keyboard ada di sini. Ini di C2, di oktav yang ke C2 ini, terendahnya di E. Saya turunkan dulu, kayak belum saya rubah. Oke. Saya turunkan ke ini. Oke, kita dengar. Saya blok tadi, Ctrl A, terus tarik turun. Ini gitarnya. Inilah channel 9 yang saya maksud tadi. Saya dimaksudkan tadi, tapi di ini tidak ada musik drum techno, yang ada cuma drum biasa aja. Nanti di ini kita rubah di keyboard di seri PSR 710 atau 910 dan di atasnya lagi. Ini bisa dengar hasilnya. Bandingkan. Sebenarnya atau bisa juga pada gitar kita dapat membuat melodinya bunyi bending atau bunyi slide di bending dengan menggunakan, saya biasa menggunakan, tapi kali ini saya tidak menggunakan keyboard saya, karena kita dapat mengkoneksikan keyboard ke Fruity Loop. Tapi kali ini saya hanya menggunakan langsung aja mengisi pada bagian-bagian melodi, tidak menggunakan keyboard lagi. Sebenarnya bisa, tapi saya kali ini tidak menggunakan. Nanti di tutorial berikutnya yang lain caranya. Ini hanya dasar-dasarnya dulu. Sudah seperti ini, jadi ini hasilnya.
seperti itu. Jadi ada tadi tambahan pada lagu ini, yaitu ada suara strum gitar di awal. Itu kita bisa ambil, masukkan dari multipad, ada di multipad pada keyboard Yamaha, tinggal direkam saja yang di bagian ini. Bisa pada multipad di keyboard, bisa diinput di channel yang belum terisi. Saya biasanya menggunakan drum pada channel ini yang sudah pasti, drum 10, bass di 11. Ini bisa untuk drum lain ini di channel 9, apakah drum dance atau beat drum, drum yang techno. Terus di channel lain suara instrumen lain. Gitar ini di channel 4. Jadi bisa masukkan multipadnya di channel 6, 7, 8 atau 5 dari Anda saja yang pilih. Oke. Ini sebenarnya projectnya belum selesai karena masih belum ada waktu untuk menyelesaikan, lagi sibuk. Oke, sampai situ dulu penjelasan saya tentang cara membuat musik MIDI dengan Fruity Loops Studio 10. Rock and roll.